Kalau aku bilang tepuk 1, jangan ditepuk. Nah, tepuk 2 kali, tepuk 3. Nah, jangan ditepuk. Paham? Nah, ya. Kita coba. Ayo, yang laki-laki dulu. Yang laki-laki aja dulu. Tepuk 2. Fokus, fokus. Nah, kalau tepuk 2 kali. Jangan ditepuk. Lah. Nah, ingat aturannya, paham? Paham, ya. Kita coba sama-sama. Sambil menghemat waktu. Sekali aja lah. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1 kali. Tepuk 3 kali. Iya, sip. Itu aja dulu. Untuk kita, kalau ada waktu lagi, baru kita persulit lagi. Kita masuk ke materi yang ketiga. Ini kededa moderatornya nih. Paksa moderator sendirilah, materi sendiri. Ya, kita mulailah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu di sini, berkumpul di sini dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan pondok pesantren hari yang ketiga dan untuk materi yang terakhir, yaitu mengenai kurikulum SMAS Islam Terpadu Babussalam. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau dapat kita terima di dunia maupun di akhirat. Langsung saja. Nah, ini sudah kalian lihat di depan kalian di monitor. Materi kita yaitu tentang kurikulum SMAS Islam Terpadu Babussalam. Kemarin kita di hari yang pertama sudah dijelaskan oleh ketua yayasan kita dan sekaligus kepala SMA Islam Terpadu Babussalam, Ustadz Hadi Ahmad Baihaqi, mengenai visi dan misi pondok pesantren kita. Nah, runtutannya setelah visi misi, lalu itu visi misi tadi diterapkan melalui kurikulum, nah, yaitu pembelajaran yang ada di sekolah kita. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani terbagi dua. Nah, kada langsung kurikulum bukan, tapi ada dua kata. Yaitu kata yang pertama itu curir. Yang kedua itu sebetulnya ini salah ketik lah. Cureni. Yang kedua cureni. Curir itu berarti pelari. Cureni yaitu tempat berpacu. Jadi makna yang diinginkan adalah dari dua kata ini adalah jarak yang harus ditempuh seorang pelari untuk sampai ke tempat tujuan atau untuk sampai memenangkan perlombaan. Nah, itu arti asal kata dari bahasa Yunani, yaitu jarak yang harus ditempuh seorang pelari untuk mencapai kemenangan atau keberhasilan. Kalau kita hubungkan dengan pendidikan, maka kurikulum itu berarti bahwa jalan yang harus ditempuh bagi seorang santri, santriwati agar tujuan atau visi dari pondok pesantren kita yang salah satunya kemarin sudah disebutkan yaitu
menjadi santri unggulan, menjadi santri yang muttaqin. Nah, maka itu diimplementasikan melalui kurikulum kita. Paham yang laki-laki? Apa tadi kurikulum? Nah, kurikulum kalau dikaitkan dengan pendidikan, ini poinnya. Poinnya, untuk kurikulum jika kita hubungkan ke pendidikan, kurikulum itu bermakna adalah jalan yang harus ditempuh oleh seorang santri agar tujuan daripada visi pondok pesantren tadi yang sudah dikemukakan sebelumnya oleh ketua yayasan kita bisa tercapai. Itu maka semuanya, baik itu kelas 10 sampai dengan kelas 11, 12, maka mereka harus mengikuti daripada kurikulum yang berlaku di sekolah kita. Tujuannya yaitu tadi, yaitu untuk mencapai visi kita tadi, yaitu salah satunya menjadi santri unggulan, menjadi santri yang muttaqin, kemudian menjadi tempat studi Islam, ya, atau yang disebut oleh Ustadz Hadi Ahmad Baihaqi kemarin sebagai Islamic Center. Lalu apa isinya dari kurikulum kita? Nah ini, jadi di sekolah kita sistem pembelajarannya ada yang disebut dengan intrakurikuler, kemudian juga ada yang disebut dengan ekstrakurikuler. Bahasa yang lebih mudahnya untuk intrakurikuler itu semua mata pelajaran yang termuat di dalam jadwal pembelajaran. Jadi nantinya di intra itu untuk kita, karena kita menganut Islam terpadu, maka ada dua intrakurikuler kita, yaitu pembelajaran salafiyah dan yang kedua pembelajaran umum. Salah satu contohnya untuk pembelajaran salafiyah yaitu Nahu yang kitabnya yang kita pakai di sini Mukhtasar dan juga Imriti. Kemudian ada tafsir Jalalain, hadisnya Riyadhus Shalihin, akhlaknya Ta'lim. Nah, dan masih ada beberapa lagi. Nanti jadwalnya aku tunjukkan. Nah, ini kita pengenalan aja dulu. Kemudian ada yang umum. Nah, yang umum ini termasuk matematika, bahasa Inggris, pendidikan kewarganegaraan. Nah, itu masuk di pembelajaran umum. Jadi, untuk SMAS Islam Terpadu Babu Salam, mata pelajaran kita lebih banyak daripada mata pelajaran sekolah-sekolah pada umumnya. Pada umumnya mungkin mereka di luar cuma ada bahasa Inggris, matematika, dan lain sebagainya. Nah, karena kita Islam terpadu, maka ada pembelajaran kitab atau salafiyah. Yang mungkin di sekolah lain cuma ada 15 mata pelajaran. Nah, di tempat kita mungkin sekitar satu minggunya itu kalian ada 23. Nah, 23 mata pelajaran. Nah, di lain mungkin cuma 15 atau kurang pada itu. Nah, di tempat kita itu 23. Jadi pulangnya pasti lebih lama dari sekolah lain. Mungkin sekolah lain jam 1 sudah pulang, kita jam 2.30 baru pulang. Nah, itu. Kemudian setelah intrakurikuler, nah maka ada pembelajaran ekstra. Nah, ini termasuk daripada pramuka, informatika, dan public speaking. Nah, kita untuk ekskul cuma membuka 3 macam ini, pramuka, informatika, dan public speaking. Nah, pramuka ini nanti terbagi dua. Pramuka ini terbagi dua. Ada yang pramukanya nanti yang umum, kemudian ada yang pramuka khusus. Nah, yang kita kirim nanti untuk perlombaan, nah itu di pramuka khusus. Jadi orang-orang yang tidak mengambil ekskul yang pramuka khusus, nah itu nanti hari Sabtu sore. Nah, mungkin yang dari SMP kita, dari Babu Salam juga sudah mengetahui inilah. Nah, sudah kan? Hadirlah kemarin pramuka lah, sore lah.
Hamidi, aktif pramuka sore? Nah, itu dilanjutkan Hamidi di kelas 10. Nah, nanti kalau ada kesempatan untuk kita mengikuti perlombaan di bidang pramuka atau kegiatan pramuka, maka yang akan diutamakan adalah yang ikut kegiatan ekskul pramuka khusus yang sore. Nah, sedangkan yang umumnya itu nanti di jam belajar ada termasuk di jadwal. Nanti aku tunjukkan jadwalnya. Nah, itu sekilas tentang kegiatan pramuka, kemudian ekskul informatika. Informatika, ada yang tahu informatika? Pernah belajar? Belajar Fadil komputer ya. Fadil tahun tadi ekskul informatika Fadil. Iyalah, ikut informatika. Nah, itu tentang komputer. Nah, kemarin apa materinya Fadil? Masih Microsoft kan? Ya, jadi yang diajarkan untuk semester tadi, nah itu masih mengenai Microsoft. Public speaking. Nah, ini yang ketiga, ekskul yang kita punya, public speaking. Public speaking ini mirip dengan kalau di SMP disebut dengan muhadharah. Nah, kita ada juga muhadharah di jadwal, cuma ada lagi yang lebih lanjutnya, yaitu public speaking. Nah, di publik ini sebetulnya diharapkan nanti kalau ada pidato atau ceramah itu bukan berbahasa Indonesia lagi, tapi sudah masuk ke bahasa Arab dan bahasa Inggris. MC-nya pun juga berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Kemudian nanti ada presentasi di dalamnya, dalam public speaking. Kemudian ada drama juga, walaupun yang semester tadi masih kurang aktif lagi. Masih kurang aktif, tapi kita evaluasi lagi, mudah-mudahan nanti di semester ini kita bisa lebih aktif. Jadi siapa aja yang punya minat dan bakat, mau jadi MC, mau jadi penceramah, maka masuk ke public speaking. Nanti kalian disuruh memilih nanti pramuka, informatika, dan public speaking. Ini tidak bisa diambil dua, nggak bisa. Karena dia satu waktu. Kalau yang ngambil pramuka umum, maka nggak bisa lagi ngambil informatika dan public speaking. Kalau ngambil informatika, nggak bisa lagi ngambil yang pramuka dan public speaking. Nah, paham? Nah, jadi untuk ekskul itu cuma milih salah satu, kecuali pramuka khusus yang diadakan kegiatannya sore hari. Nah, itu boleh. Jadi kalian ngambil pramuka khusus, kemudian ngambil juga informatika, boleh. Ngambil pramuka khusus, ambil pramuka umum, boleh. Khusus ngambil. Nah, cuma yang tertera tiga ini, nah ini dipilih salah satu aja. Gak bisa ketiganya dipilih. Nah, nanti untuk kelas 11 lagi, nanti beda lagi. Boleh ngambil yang ekskul lain lagi. Nah, boleh. Karena kelas 12 ngambil ekskul lain lagi. Boleh. Jadi pendaftarannya dibuka setiap tahun. Setiap ajaran baru dibuka lagi pendaftarannya. Siapa yang masuk ini, siapa yang masuk ini. Cuma untuk public speaking terbatas. Ada batasan. Informatika juga ada batasan. Kemarin sudah berdiskusi dengan guru ekskulnya, yaitu Pak Khairul Akbar. Untuk masalah informatika itu diutamakan dulu kelas 12. Kalau kelas 12 sudah habis, yang daftar nih, sudah habis kelas 12, kalau masih ada sisa kuotanya, baru kelas 11. Kalau ada sisa kuotanya lagi, baru kelas 10. Jadi kemungkinan kelas 10 bisa akan dapat kuota kalau kelas 12 ambil semua. Kenapa kayak gitu? Kenapa informatika dikhususkan untuk diutamakan kelas 12? Nah, karena kelas 12 nanti mau masuk ke perguruan tinggi. Nah, perlu bagi mereka untuk belajar tentang Microsoft dan lain sebagainya. Paham sampai sini? Paham. Jadi ekskul tadi dipilih salah satu dari tiga ini. Kalau Nurul kemarin di mana Nurul? Kasih panitia mic-nya sama Nurul. Nurul nih kelas 11. Tahun kemarin sama Mesia belum ikut MPLPP. Iyalah, kenalkan diri dulu kakak-kakaknya nih yang terlambat mengikuti MPLPP.
Kita sambil santai aja lah. Nah, kasih ke Nurul Islamiyah. Nah, berdiri Nurul. Nah, Gani aja kada kenal. Berarti harus berdiri dulu. Ya, perkenalkan nama. Kelasnya kemarin di kelas mana? Salam dulu kan nih. Jangan dilihat cipol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Islamiyah. Kelasnya kemarin di mana? Kelas 10-2. 10-2. Ekskul kemarin ngambil apa? Public speaking. Oh ya, public speaking lah. Ya. Gimana kemarin kegiatan public speaking? Hah? Pendapatnya, kesan-kesannya yang didapati di ekskul public speaking diinformasikan ke adik-adiknya. Mungkin apa kesannya, kegiatannya seperti apa? Nanti giliran Mesia lagi nanti ditanya-tanya. Public speaking seru. Apa sih? Pesan. Pak. Yuk, ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan selama mengikuti ekskul public speaking? Pesannya jangan gugup. Namanya disuruh maju. Ya, ya itu normal lah. Biasanya yang ikut public speaking suruh maju satu-satu, gugup. Ya, itu wajar aja. Itu kesan pertama kan, gugup. Habisnya kedua, ketiga? Biasa aja. Biasa aja lagi. Ya. Kalau Mesia, coba perkenalkan berdiri dulu Mesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisha Nurlaili Hafizah dari kelas 10-2. Ya. Kemarin ikut ekskul apa? Public speaking. Oh, sama kah? Tinggi. Oh, iya. Dikira beda tadi. Lupa. Ya, duduk aja. Kalau Fadil informatika lah Fadil. Nah, mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan. Ini sebelum adik-adiknya milih nanti. Hari Kamis mungkin lah. Hari Kamis mungkin akan ada pemilihan ekskul. Nah, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan ke kakak-kakaknya yang sudah melalui itu, boleh. Misalnya, oh kayak gimana sih informatika kemarin? Boleh, nanti dibuka. Ya, bisa dijelaskan Fadil, informatika seperti apa Fadil ekskulnya? Nah, berdiri Fadil. Perkenalkan nama dulu. Perkenalkan nama dulu. Perkenalkan nama ulun Fadil Ilhami, tahu aja lah sudah. Pada sebelumnya ulun mengikuti ekskul informatika yaitu komputer. Nah, pada informatika ini kesannya tuh lumayan apa ya? Bagus, sangat bagus dalam membantu kita dalam bidang perkuliahan nantinya. Dalam hal membuat surat menyurat, apa kayak dalam hal mengetik ketika kan kita perlu juga yang namanya ilmu ngetik. Iya. Apalagi zaman sudah maju Fadilah. Zaman sudah lumayan Iya. maju alhamdulillah. Nah, jadi siapa yang berminat nanti bisa nanti. Tapi kemungkinan diambil oleh kelas 12 lah. Ya, terima kasih Fadil. Yang ikut ekskul pramuka DA, ya DA-nya. Nijar. Ayo Nijar. Apa pesannya, kesannya? Mungkin bisa dijelaskan kepada adik-adiknya kenapa sih harus milih ekskul pramuka? Kenapa sih harus ikut ekskul pramuka? Kenapa? Coba minta tolong dijelaskan. Jadi Nijar ini Dewan Ambalan. Ah, iya, pas saja.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Alwi dari kelas 10-1. Keluh kesah pramuka ini amunnya keluhnya tuh takana panas, panas benar, lapah. Amunnya kesannya tuh rami. Amunnya hendak umpat pramuka ini sedikit gagah lah. Amunnya umpat komputer lawan itu. Dah yuk. Ya, habis nih Jar. Ya, memang pramuka ini harus menyala lah. Jadi wajar aja. Wajar aja Bu panas. Memang harus menyala ya kalau nih Jar. Nah, itu. Memang harus menyala. Jadi siapa aja yang mau sekeren Nijar dan kawan-kawan, nah masuk ekskul pramuka. Masuk ekskul pramuka. Ya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah beberapa mata pelajaran umum maupun salafiyah yang termasuk tadi kepada intrakurikuler. Nah, untuk yang umumnya itu ini selama 3 tahun lah, bukan 1 tahun ini semua, bukan kelas 10 ini semua, enggak. Nah, ini diselesaikan 3 tahun, yaitu untuk umum di sana ada antropologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian sastra Arab, sastra Indonesia, sastra Inggris, biologi, ekonomi, fisika, geografi, kimia, ada matematika peminatan, matematika wajib, PAI, PKN, informatika, sejarah, dan sosiologi. Jadi informatika ini juga ada nanti di jadwal pembelajaran. Ada di jadwal pembelajaran. Bukan cuma di ekskul, cuma untuk informatika nanti kita bicarakan lebih lanjut lah. Nah, mungkin kalian ada memperhatikan di situ ada bahasa Inggris, tapi juga ada sastra Inggris. Ada bahasa Indonesia, tapi juga ada sastra Indonesia. Ada matematika wajib, ada matematika peminatan. Nah, jadi di SMA kalian itu sebetulnya punya mata pelajaran jurusan atau mata pelajaran peminatan. Kalau kalian ngambilnya kelompok mata pelajaran peminatan jurusan MIPA, maka nanti yang termaktub atau yang tercantum nanti di jadwal kalian, nah itu nanti fisika, kimia, matematika peminatan, dan biologi. Nah itu untuk IPA. IPA kelas 10. Nah untuk jurusan bahasa itu ada sastra Arab, sastra Indonesia dengan sastra Inggris. Nah, itu jurusan bahasa. Nah, kalau jurusannya IPS, maka mata pelajarannya nanti adalah antropologi, sosiologi, ekonomi, dengan geografi. Nah, aku sempat lupa untung dibantu panitia di belakang. Nah, itu. Jadi geografi. Nah, itu mata pelajaran peminatan. Di kelas 10 kalian wajib mengikuti semua. Untuk IPA dan IPS bahasa nggak ada. Tapi nanti di kelas 11, nah nanti ada yang disebut dengan asesmen minat dan bakat. Kalian disuruh milih. Disuruh milih. Dari mata pelajaran yang aku sebutkan tadi. Ada kelompok IPA, IPS, bahasa. Misalnya si Rifat milihnya MIPA aja. MIPA aja, boleh. Nanti Hamidi IPS saja. Nawawi nanti bahasa aja yang dipilih. Boleh. Pilih aja mata pelajaran yang sudah aku terangkan tadi. Bolehlah dicampur Ustadz. Boleh. Campur IPA dengan IPS. Boleh. Ulun Ustadz sukanya matematika aja. Di IPA tuh ambil matematikanya.
Ambil matematikanya. Ulun di IPS tuh ketujuh benar geografi. Ambil IPS-nya geografi. Sisanya boleh ngambil bahasa Arab, boleh. Sastra Inggris, boleh. Boleh, nanti kelas 11. Jadi ada 4 mapel yang kalian pilih. Ada 4. Terserah aja. Mau keempat-empatnya IPA, boleh. Mau keempat-empatnya IPS, boleh. Mau keempat-empatnya bahasa, boleh. Dipilih di kegiatan asesmen minat dan bakat. Iyalah kelas 11 lah. Nah, iyalah. Nah, jadi sudah dipilih. Sudah dipilih. Nah, itu pas kelas 11. Lanjut ke kelas 12 kada boleh lagi milih. Melanjutkan yang di kelas 11. Pemilihan mapel itu cuma 1 kali di kelas 11. Jadi diskusikan betul-betul. Nanti cita-citanya kemana? Kalau mau jadi dokter, ambil IPA. Perbanyak mapel IPA. Kalau mau di bidang sosial, nanti ambil yang PES. Kalau yang mau bahasa Inggris atau bahasa Arab maupun sastra Indonesia, maka pilihnya yang itu tadi. Di sini kakak-kakaknya bervariasi lah. Nah, apalagi ya, nah yang kelas 12. Yang kelas 12 ini dia khusus. Dia nggak bisa milih lagi. Yang IPA, IPA. Tunggu sebentar lah. Iklan dulu. Materi kok. Terima kasih dulu. Beda paksa. Ya, mohon maaf. Iklan sebentar. Sampai sini tadi paham lah. Kelas 10 lah. Nah, nanti ada pemilihan lah. Kelas 11 lah. Mapelnya lah. Didiskusikan betul-betul nanti dengan dewan gurunya, dengan wali kelasnya. Kemudian diskusikan juga dengan orang tua. Kalian mau kemana arahnya nanti. Oke, paham? Ya. Nah, kemudian kita masuk ke pelajaran salafiyah. Nah, ini kitab-kitabnya. Ada Imriti, ada Quran. Nah, Quran itu nanti berkelompok lah. Nanti ada guru-gurunya khusus sesuai dengan kelompok masing-masing. Bukan per kelas, tapi per kelompok. Nah, kalau yang di SMP kita, alumni kita pasti sudah paham dengan pembelajaran kelompok kan. Nah, jadi yang baru-baru ini nanti kalian bisa gabung ke kelas 12, bisa gabung dengan kelas 11, atau gabung dengan teman sekelas juga. Jadi tergantung dengan hasil tes kemarin. Kalau hasilnya bagus mungkin bisa gabung ke kelas 11. Hasilnya sangat bagus mungkin bisa masuk ke kelompok yang ada kelas 12-nya. Nah, jadi untuk pembelajaran Al-Quran itu khusus. Kemudian ada Kailani, ada Asulam, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, kita masuk ke apa yang harus dilakukan seorang santri. Nah, tadi sudah aku jelaskan visinya kemarin dijelaskan oleh Ustadz Haji Ahmad Baihaqi. Kemudian sistem pembelajarannya baru aku jelaskan tadi. Terus apa sih yang harus kalian lakukan nanti dalam aktivitas pembelajaran kita di sekolah? Apa yang harus dilakukan seorang santri? Yang pertama, dalam kesehariannya di sekolah, mengikuti peraturan yang telah ditentukan, baik terkait pembelajaran maupun segala aktivitas di dalam lingkungan sekolah. Yang terkait dengan pembelajaran yaitu yang terjadwal nanti. Nah, harus ikut, kada boleh bolos. Kalau bisa jangan alpa, karena nanti mempengaruhi untuk kenaikan kelas. Paling banyak alpa itu, paling banyak ini 18 saja dalam 1 tahun. Kalau kalian lebih dari 18 alpanya dalam 1 tahun, maka nilai kalian akan dilirik oleh dalam rapat. Kalau yang jelek, otomatis tidak naik kelas. Jadi untuk naik kelas, alpanya kada boleh lebih dari 18. Nilai mapelnya harus
tuntas. Jika ada 3 nilai mapel yang kada tuntas, baik itu matematika kah, atau pelajaran tafsir kah, hadis kah, di antara semua pembelajaran salafiyah dan umum, ada 3 mapel yang tidak tuntas, alfanya 18, maka kemungkinan besar tidak naik kelas. Itulah yang terjadi kepada kakak-kakak yang ada atau yang sudah berjalan kelas 11 ataupun kelas 12. Nah, tahun tadi kita ada beberapa yang tidak naik kelas. Nah, ini harus di notice. Harus dinotis oleh setiap santri. Harus diperhatikan alfanya. Kalau ada sakit atau apa, langsung hubungi wali kelasnya. Tulis surat, dipoto suratnya, ditanda tangan oleh orang tua, kirim lewat WA. Boleh, kada boleh chat. Nah, di chat ditulis Assalamualaikum. Ustazah, ulun izin. Ada kesibukan. Nah, itu kada diterima. Surat yang kayak gitu. Izin ada kesibukan. Tidak bisa diterima. Harus jelas kesibukan apa. Harus jelas. Kada boleh izinnya kada jelas. Maka tidak diterima suratnya. Tidak diterima suratnya otomatis alfa. Kalau alfanya lebih dari 17, yaitu 18 ke atas, maka ada kemungkinan tidak naik kelas. Kalau kalian aktif aja, alfanya kurang dari itu, kemudian ada mapel-mapel yang tidak tuntas, mungkin Dewan Guru akan rapat kembali, evaluasi lagi. Nah, kemungkinan untuk tidak naik kelas itu berkurang. Jadi kehadiran itu sangat penting. Sangat penting. Ulang lagi, mengikuti peraturan yang telah ditentukan. Nah, kemarin sudah dibacakan atau sudah dijelaskan tata tertib? Sudahlah. Nah, itu dipahami betul-betul tata tertib itu. Jangan melanggar, apalagi yang berat-berat. Iya kada, kelas 11, kelas 12. Nah, biasanya urusannya kalau kasus berat dengan siapa? Nah, kalau ada yang kasus berat urusannya dengan guru siapa? Nah, dengan aku biasanya. Pokoknya hindari yang ada kaitannya dengan aku. Karena akan sedikit berbahaya. Iyalah. Berbahaya sedikit. Jadi hindari itu. Hindari. Pokoknya punya mata pelajaranku kada turun beberapa kali. Ada tuh panggilan. Iyalah, Fadil. Kada bisa itu. Kemarin siapa lah? Di kelas 10 lah. Lupa nah. Ada kemarin yang dipanggil. Makanya juga diperhatikan ini kehadiran untuk kelas 10 dan peraturan-peraturan itu jangan dilanggar. Yang kedua, aktif dalam pembelajaran dan kegiatan yang berlangsung di pondok pesantren kita. Aktif dalam pembelajaran. Maksudnya aktif apa? Maksudnya aktif adalah ketika guru atau kayak aku ini memberikan materi, apa yang harus kalian lakukan? Dengarkan, simak betul-betul, pahami apa yang diajarkan. Kalau kada paham, bertakun atau bertanya. Nah, itu yang dimaksud dengan aktif dalam pembelajaran. Kemudian aktif dalam kegiatan. Nah, kita di pondok kita ada beberapa kegiatan yang wajib diikuti. Milad bagus salam. Kapan panitia milad bagus salam? Hah? Bulan apa? Iya, bulan Muharram. Kita akan menyelenggarakan milad. Nah, nanti kalian akan disuruh untuk melakukan memberikan pentas. Nah, itu penampilan. Nah, itu wajib nanti. Ada nanti pengumumannya. Ini bulan Muharram lah nih. Nah, habis ini berarti habis kegiatan MPLPP nanti akan diumumkan. Itu wajib mengikuti kegiatan yang berlangsung. Selain Muharram nanti ada hari santri, ada 17-an. Nah, semuanya itu wajib diikuti. Kemudian Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Nah, itu yang nomor 2. Paham yang nomor 2? Hamidi, ulangi Hamidi. Nomor 2 tadi apa? Nah, aktif dalam pembelajaran. Apa yang dimaksud Hamidi aktif dalam pembelajaran? Oh, Masya Allah. Dicatat penitia. Catat penitia. Tuh.
Hamidi. Apa tadi Hamidi? Mendengarkan dengan serius, memahami, ya. Terus, iya. Kalau kada paham, bertanya. Paham lah yang santriwati lah. Ah, mun yang kada paham bertakun dengan Hamidi. Ya, Hamidi lah. Ya. Yang nomor 3, menjalin komunikasi yang baik kepada seluruh dewan guru berkaitan dengan pembelajaran. Nah, di antara tadi banyaknya mapel tadi, kada mungkin loh bisa semua. Iyalah, harat semua. Kada mungkin juga. Tapi kalau hanya ada yang kayak gitu, alhamdulillah. Tapi kalau hanya ada yang kalian misalnya Nawawi misalnya ada eh, kesulitan di bidang matematika misalnya, maka hubungilah guru yang bersangkutan. Pak, ulun kurang paham materi ini. Nah, kayak apa ini? Kayak apa? Bisa lah dijelaskan lagi. Datangi gurunya di kantor, di ruang guru. Kalau pembelajaran aku yaitu tasrif misalnya. Kalau kada paham, jarku datangi ke kantor. Iyalah Fadil. Nah, kada paham, tanya ke kantor. Sudah dijelaskan di sekolah, di kelas sekali, dua kali masih kada paham, datangi aja. Nanti dijelaskan ulang. Nah, itu yang dimaksud dengan menjalin komunikasi. Nah, jangan berdiam. Karena sudah minggu pertama kada paham, minggu kedua kada paham, sampai 6 bulan, 1 semester. Ulangan, sekalinya kada tuntas. Imbah kada tuntas, hajar menyambat. "Ya, aku nih ngalih benar yang ini gurunya Pak kada bisa menjelaskan ya. Misal, alih benar ini aja. Lalu habis dapat nilai itu hanya kayak itu, nah jangan. Jadi selama seminggu, 2 minggu belajar kada paham, langsung aja datang ke kantor. Bolehlah datang ke rumah, boleh datang ke rumah. Cuma di WA dulu. Pian ada di rumah Kak Ustaz? Nah, ada. Ulun jam 2 kena ke situlah. Oh ya, datangi aja. Atau hendak lewat WA aja. Boleh, hubungi lewat WA. Kelas 12 ada beberapa kelas 12 yang menghubungi belajar bahasa Arab. Nah, ini kayak apa Ustaz? Untuk yang latihan ini kurang jelas ini dijelaskan di WA juga. Ada juga yang datang ke kantor, ulun bingung menulisnya di WA, jadi ulun datangi juga. Nah, boleh juga. Nah, intinya adalah apabila kalian mengalami kesulitan di mapel apapun, komunikasikan dengan guru yang bersangkutan. Paham? Nah, jadi ingat, jangan sampai kenapa sudah kenaikan kelas hanya rabut. Hanya rabut karena kada naik kelas, hanya rabut. Jangan. Dalam keseharian, langsung aja datangi guru yang bersangkutan. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, ini masih ada kaitannya juga yang dengan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam artian kayak gini. Kami memahami. Nah, misalnya nih, aku buka lagi lah. Nah, ini mapel-mapelnya nih. Ada berapa nih? Untuk yang umum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yang umumnya aja 18 dah. Yang salafiyah 3, 6, 9, 12, 15, 17, 35. Mapelnya 35, jumlahnya dari kelas 10 sampai kelas 3. 35. Nanti dikurang yang kada diambil nantilah. Yang umum kan ada yang diambil, ada yang kada kan. Nah, dikurang, tapi kurang lebihnya kayak gitu. Kami memahami sebagai dewan guru bahwa kada mungkin bahwa anak-anak tadi mampu semua. Mampu semua. Maka yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh tadi bukan pintar. Wajib pintar, kada. Tapi amumnya gurunya menyuruh berdiri, berdiri. Duduk, jar gurunya, duduk. Lari, jar gurunya, lari. Ikuti arahan daripada guru. Supaya pencapaian dalam pembelajaran, capaian pembelajaran itu dapat terpenuhi. Mun Bu Hanikam disuruh duduk malah berdiri, disuruh berdiri malah duduk, disuruh memperhatikan malah guring, maulah dapat. Kada Allah. Bahkan Bu Hanikam memperhatikan aja belum tentu dapat. Apalagi kada.
Nah, jadi bersungguh-sungguh itu bukan berarti pintar. Yang penting ada usahanya. Setelah kamu berusaha, nah nilai itu di tangan guru. Oh, Hamidi, walaupun pembelajaran biologi kurang memahami, nilainya kurang, tapi dengan keaktifannya belajar, dengan kesungguhannya belajar, maka nilainya tadi diperbaiki. Yang asalnya 50 menjadi 70 misalnya. Nah, dari situ, dari kesungguhan kalian dalam sehari-hari di kelas. Walaupun kamu gak ada dapat, walaupun ternyata biologinya ulangannya dapat 0, matematikanya dapat 0, semua mapel itu dapat 0. Tapi kesungguhannya terlihat. Kalau gurunya menyuruh berdiri, berdirinya. Gurunya menyuruh duduk, duduknya. Nah, artinya apa? Kalian hanya bisa berusaha dan berdoa. Kami pun sebagai Dewan Guru cuma bisa berusaha dan berdoa. Untuk hasil yang kalian dapat, entah kalian itu nanti sangat cerdas di bidang itu atau nilainya pas-pasan, kita serahkan kepada Allah. Kayak gitu. Paham? Ya. Yang penting kesehariannya. Ah, habis. Habis sudah. Ada yang ditanyakan sampai sini? Silahkan bertanya kalau ada. Berapa menit lagi panitia? Oh, lah. Manu jadwal. Ada kasih di jadwal. Ya, diberi kesempatan untuk para peserta kalau ada yang ditanyakan. Oh, ini. Facebook sahabat di sini maka saya siapa? Hah? Ayo, Fadil. Silakan Fadil ambil mikrofonnya, Fadil. Ya, Fadil. Silakan. Dari panitia nih. Ya, ada apa? Ya. Ayo, waktu kita Fadil terbatas. Tes satu. Yo. Empat betakun aja. Ustaz, kelas 11 ini kan kami naik kelas 11 nih kalau Ustaz. Dalam kalau di kelas 10 tadi kan kayak akhlak tadi kan taklim. Kalau di kelas 12 apakah ada perubahan lagi dalam hal kitab ataukah tetap? Ya. Ada beberapa perubahan
untuk salafiyah di kelas 11 yang eh, kelas 11 itu untuk fikih Fathul Qorib, tauhid Fathul Majid. Apa lagi lah? Tafsir. Tafsir tetap, hadis tetap, tarikh tetap. Ah, usul fikih mabadi awaliyah diganti dengan As-Sulam. As-Sulam kitabnya. Iyalah Asia. Ya, itu yang salafiyah yang berubah. Kitabnya nanti bisa dibeli di tempat kita di Asrama Putri. Ada lagi? Fadil? Napis dapat akun jar napis jar napis beserta kelas ini apa kabar aja ini aja. Hah? Ini kan kantor dipindahkan. Susunan kelasnya. Susunan kelasnya kayak Kita apa? mulai dari ujung lah. Ujung yang di samping WC perempuan. WC santriwati. 10-1. Itu kelas 10-1. Maju ke sini kelas 10-2. Maju ke sini lagi di sebelah kantor 11-1. Maju lagi 11-2. 12 bahasa, 12 IPS, dan 12 IPA di ujung. Ya. Nah, ada lagi dari peserta mungkin mengenai pembelajaran kita. Oh, satu lagi yang aku lupa. Nanti kalian ada hafalan wajib kelas 10. Ada hafalan wajib kelas 11 dan ada hafalan wajib kelas 12. Hafalan wajib itu harus selesai di kelas 10. Kalau ada selesai di kelas 10, otomatis langsung tinggal kelas. Hafalan wajib itu harus diselesaikan. Terlepas daripada apakah keaktifannya tadi turun terus, kadeda alpanya, mapel semua bagus, tapi hafalan wajibnya tidak terpenuhi, maka otomatis langsung tinggal kelas. Itu berlaku juga untuk kelas 11 dan kelas 12 bebas saja dulu. Nah, itu yang kelas 11 nanti. Ada hafalan wajibnya. Ada lagi yang mau ditanyakan peserta? Paham nggak peserta nih? Siap sudah hari Kamis belajar? Siap hari Kamis belajar? Hah? Ya. Alhamdulillah kalau siap. Nah, ini yang di depan layar. Nah, ini jadwal pelajarannya. Nanti aja aku jelaskan dulu. Yang paham lah yang ada ini huruf-huruf ini J2 W13, paham? Nah, mungkin yang pernah lihat ini di sekolahnya dulu. Nah, jadi yang ini alfabet ini A B C D E F G itu mewakili daripada kode guru yang ada di sebelah. Nah, melihatlah. Ini kode gurunya ada A B C D. Nah, kepala sekolah kita Ustadz Hadi Ahmad Baihaqi kodenya A. Nah, kita cari di kelas 10. Ada kada kode A? Nah, kada. Berarti Sidin kada mengajar di kelas 10. Nah, kayak itu. Yang angka yang di bawah ini mewakili kode untuk mata pelajaran. Antropologi 1, bahasa Indonesia 2, sampai ke kitab. Perlu diperhatikan untuk kelas 11 dan 12. Ini ada perubahan. Ada perubahan di kelas 11 dan 12. Dulu tulisannya tasrif. Sekarang bukan tasrif lagi. Tapi langsung nama kitabnya. Kelas 12 nanti Kailani. Kelas 10 dengan kelas 11 kitabut tasrif. Nah, nama kitabnya. Kada lagi mata pelajaran tafsir. Yang ada adalah tafsirul Jalalain.
Nah, itu namanya berubah. Bendanya sama. Namanya aja yang berubah. Kitabnya sudah dibeli lah, santri baru. Nah, ini diusahain supaya nanti hari Kamis dan seterusnya ketika kita sudah aktif belajar, nah kitab-kitab ini sudah ada. Kitab-kitab ini. Belinya di mana? Silakan datang aja langsung ke Asrama Putri di tempat Ustazah Sahliyah. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Nah, panitia habis ke waktu kita? Habis. Nah, berarti kita gamenya nanti aja di kelas masing-masing aja. Nah, yakin nih? Ada pertanyaan, Askar? Paham? Kalau sudah paham, demikian materi mengenai kurikulum SMA Islam Terpadu Buku Salam. Salah dan silap mohon maaf apabila kecepatankah menjelaskannya atau suarakah yang kurang jelas. Nah, mohon maaf. Bisa aja nanti ditanya lebih lanjut nanti ada waktu luang. Minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil alih panitia. Beda berapa halnya. Oke.